Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roid Maulana, mahasiswa Universitas Terbuka Medan. Dengan program studi agrobisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal berikut ini. 1. Mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? 2. Apa tujuan dan peran penyuluhan? Dan 3. Apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan? Oke, yang ke-1. Mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Mempelajari sejarah penyuluhan sangat amat penting karena beberapa alasan berikut ini. 1. Pemahaman konteks. Pemahaman konteks adalah sejarah penyuluhan memberikan konteks tentang bagaimana praktik penyuluhan perkembangan dari waktu ke waktu. Ini membantu kita memahami tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh para penyuluh di masa lalu, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. 2. Pembelajaran dari pengalaman. Pembelajaran dari pengalaman adalah dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Kesalahan yang dilakukan sebelumnya dapat menjadi panduan untuk menghindari masalah yang sama di masa kini dan akan mendatang. 3. Pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan adalah sejarah penyuluhan juga berkontribusi pada kebijakan pengembangan publik yang lebih baik. Memahami bagaimana penyuluhan kebijakan telah dibentuk dan diterapkan dapat membantu dalam merancang program-program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 4. Identitas profesi. Identitas profesi adalah mempelajari sejarah penyuluhan, membantu membangun identitas profesi penyuluh. Hal ini menciptakan rasa bangga dan pemahaman tentang kontribusi yang telah diberikan oleh para penyuluh dalam membangun masyarakat. 5. Inovasi praktik penyuluhan. Inovasi praktik penyuluhan adalah sejarah juga menunjukkan bagaimana inovasi dalam metode dan pendekatan penyuluhan telah muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini penting untuk memastikan bahwa praktik penyuluhan tetap relevan dan efektif. Yang kedua, apa tujuan dan peran penyuluhan? Tujuan dan peran penyuluhan adalah beberapa berikut ini. 1. Pendidikan dan pemberdayaan. Salah satu tujuan utama penyuluhan adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Penyuluhan memberdayakan individu ataupun kelompok agar mampu mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kehidupan mereka. Kedua, transfer pengetahuan. Penyuluhan berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan ilmiah ataupun teknis dengan masyarakat. Penyuluh menyampaikan informasi terbaru mengenai praktik terbaik, teknologi baru, ataupun kebijakan pemerintah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Penyuluh berperan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, lokarya, atau kegiatan pembelajaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan individu sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam komunitas mereka. Keempat, fasilitas partisipasi masyarakat. Penyuluhan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Hasilnya akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Kelima, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui berbagai program penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Ini bisa berupa meningkatkan produksi pertanian, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, atau peningkatan kesehatan masyarakat. Oke, yang ketiga, apa perbedaan antara prinsip dan falsafah penyuluhan? Perbedaan antara prinsip penyuluhan dan falsafah penyuluhan dapat dijelaskan beberapa berikut ini. Yang ke-1, prinsip penyuluhan. Prinsip adalah pedoman dasar atau aturan yang digunakan dalam praktik penyuluhan.
Prinsip-prinsip ini bersifat praktis dan seringkali berkaitan langsung dengan metode kerja seorang penyuluh. Contoh prinsip penyuluhan termasuk pendekatan partisipasi, komunikasi, dua arah, serta orientasi pada kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip ini membantu menyusun strategi pelaksanaan program agar lebih efektif. Yang kedua, falsafah penyuluhan. Falsafah adalah pandangan hidup atau nilai-nilai dasar yang berdasarkan praktik penyuluhan. Falsafah ini bersifat lebih abstrak dibandingkan prinsip. Ia mencerminkan keyakinan mendasar tentang tujuan akhir dari kegiatan penyuluhan. Contoh, falsafah dan penyuluhan bisa mencakup keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang atau bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Falsafah ini menjadi landasan bagaimana para profesi dalam menjalankan serta mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.